warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Sarasika dengan NIM 2402233 dan dengan nomor absen 09 dari kelas 4E Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan langkah-langkah membuat mediasi animasi norma anak menggunakan aplikasi SAC atau Smart App Creator untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Literasi TIK dan Media Pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Enjang Yusuf Ali MKom. Sudah siap, Dek? Suatu hari, Nah, tadi cuplikan dari video SAC yang telah saya buat.
Pasti penasaran gimana langkah-langkah membuatnya? Check it out! Oke, jadi yang pertama saya membuat desain backgroundnya dan juga tombolnya di aplikasi Canva. Nah, seperti ini hasil dari desain yang telah saya buat di aplikasi Canva. Lalu saya downloadnya itu per background dan juga per tombol. Jadi misal saya mendownloadnya ini backgroundnya terlebih dahulu. Lalu saya menamai foldernya dengan nama background SAC. Lalu selanjutnya saya mendownload tombolnya. Nah, untuk mendownload tombolnya juga saya mendownloadnya itu berbarengan dengan tombol-tombol yang lainnya. Seperti ini. Oke, contohnya saya memilih tombol ini terlebih dahulu. Lalu setelah itu saya akan klik latar belakang transparan agar tombolnya itu tidak ada latar belakangnya. Lalu apa sih fungsinya? Agar mempermudah kita untuk membedakan mana background dan juga mana tombol untuk memasukkannya di SAC. Seperti oke, selanjutnya kita masuk ke aplikasi SAC-nya. Di sini kalian lakukan apa yang saya lakukan. Lalu kalian masukkan emailnya. Emailnya bebas apa saja. Di sini saya memasukkan dengan email UPI.edu. Selanjutnya klik free trial 60 hari. Oke, tunggu sebentar. Nah, lalu saya pencet Android phone, lalu mode horizontal. Lalu klik submit. Oke, setelah itu kita klik start page dulu, lalu kita masukkan backgroundnya. Dengan klik kanan dan masukkan background, lalu masukkan background yang telah kalian sediakan dari aplikasi Canva tadi. Lalu di sini klik insert dan klik image lagi. Kita akan masukkan loading bar-nya supaya kelihatan seperti game-game pada umumnya ada loadingnya. Oke, kita masukkan. Saya masukkannya dalam format GIF supaya bisa diulang-ulang gitu gambarnya. Oke, kita sesuaikan terlebih dahulu. Oke, di sini. Oke, sekiranya saya sudah pas, di sini kita preview terlebih dahulu. Oke, setelah dilihat ternyata loading bar-nya itu sudah sangat bagus. Oke, selanjutnya kita sesuaikan terlebih dahulu. Oke, selanjutnya kita masuk ke slide atau page selanjutnya. Oke, kita insert dan pilih background ya, kita extrude. Lalu kita masukkan latar belakang background pada tombol awal masuk atau tombol play-nya. Oke, nah seperti ini yang telah saya buat latar belakangnya. Oke, lalu kita juga akan ke image dan kita masukkan lagi tombol-tombolnya untuk di page yang start ini. Oke, kita kemudahan. Nah ini kan kalau kita menamai button itu atau tombol itu sudah gampang ya, jadi kita tidak perlu lagi mencari-cari. Oke, ini adalah tombol play-nya yang sudah dihapus latar belakang. Oke, kita sesuaikan tombol play-nya. Nah, di sini saya kira sudah sesuai. Oke, kurang kecil. Nah, kita masukkan dengan image lagi tombol-tombol yang lain. Nah, di sini selain tombol juga saya memasukkan gambar burung Garuda karena di sini saya bertemakan pendidikan Pancasila. Nah, kenapa bukan tombol saja yang saya masukkan? Karena nanti saya ingin menganimasikan gambar tersebut dengan klik animation dan juga saya ingin menganimasikannya sisal. Lalu klik add di sebelah kanan, lalu klik play animation dan klik loop animation. Jangan lupa save juga. Nah, kenapa? Karena biar lucu, kita menambahkannya untuk tombolnya juga supaya bisa bergerak. Jangan lupa kita klik save-nya. Lalu kita masukkan lagi gitu ya, animasi-animasi yang lain. Nah, seperti gambar-gambar ini saya ingin menggerakkannya. Oke, kita sesuaikan tempatnya. Nah, pas. Oke, kita animasikannya dengan klik animation, klik sisal, klik add, jangan lupa ya nanti. Oke, lalu sudah contreng play dan loopnya, kita klik save. Oke, kita masukkan lagi yang lain. Oke, saya ingin menganimasikan ini. Nah, kita sesuaikan, kecilkan supaya muat. Nah, pas di sekitar sini. Oke, kita klik animation, lalu saya ingin menganimasikannya dengan animasi spin supaya bulatan itu bisa berputar. Oke, kalian juga bisa sesuaikan durasinya berapa di bagian duration, lalu jangan lupa klik add, lalu jangan lupa centang play dan loopnya. Oke, di sini saya klik kanan dan pilih copy karena saya ingin ada dua bulatan itu. Lalu klik paste. Selanjutnya, kita lihat animasinya ternyata bila kita copy paste, animasinya itu juga akan sama dengan animasi yang kita copy. Oke, kita masukkan gambar lain lagi untuk dianimasikan. Nah, buatlah banyak animasi agar game SAC ini akan sangat menarik untuk anak SD. Kita animasikan. Oke, lalu klik add. Oke, di sini saya mencoba-coba animasi lain. Oke, kita klik copy dan paste karena saya ingin ada dua animasi ini. Oke, tinggal satu lagi. Kita masukkan insert image. Oke, ini adalah elemen atau animasi yang terakhir. Nah, sudah kita play loop. Lalu kita lihat dan pilih animasinya. Oke, bagus, ini animasinya yang ini saja. Oke, kita klik play, lalu jangan lupa ya klik add dan juga klik save. Coba kita preview ya. Wah, lihatlah ramai ini, pastinya bagus. Tapi, oke, selanjutnya kita klik edit dan klik new untuk masukkan slide selanjutnya. Lalu kita klik multi image agar bisa kita masukkan banyak background. Lalu kita cari dulu background yang telah dibuat saya di Canva. Nah, ini, oke, ini foldernya. Nah, multiple karena bisa banyak, jadi kita bisa grab dengan klik 2 kali lalu tahan dan juga kalian arahkan ke desain mana yang mau dimasukkan. Oke, nanti seperti ini. Nah, lihatlah. Jadi kita tidak perlu satu-satu masukkan backgroundnya. Oke, kita masuk ke menu pembelajaran. Di sini klik image lagi. Saya ingin memasukkan tombol-tombol pada menu pembelajaran. Oke, kita klik button SAC. Lalu kita cari mana sih tombol-tombol yang ingin dipakai. Oke, ini tombolnya. Klik buka. Nah, ini adalah tombol yang telah saya buat di aplikasi Canva untuk tombol tujuan. Lalu yang lainnya kita masukkan lagi. Kita sesuaikan supaya lebih estetik. Kita sesuaikan ukurannya dengan tombol lain. Nah, ada 6 menu di sini saya sediakan. Ada video pembelajaran, lalu ada lagi untuk kuis. Nah, kita sesuaikan ya supaya tidak ada yang tidak rata. Oke, ini untuk games. Oke, dan ini untuk materinya. Oke, selanjutnya kita klik animation karena saya ingin menganimasikan tombol tersebut, lalu klik seesaw.
Nah, akan bergerak seperti ini. Oke, kita centang loop animation dan juga play, lalu klik add. Bagus, lalu selanjutnya kita lakukan, sepertinya durasinya kita bisa tambahkan untuk duration dan juga jangan lupa klik save. Lalu kita lakukan hal yang sama pada tombol-tombol yang lainnya. Durasinya kita tambahkan, lalu kita klik save. Jangan lupa ya untuk centang play animation dan juga loop animation. Oke, untuk apa sih play animation ini? Nah, ketika kita bukanya akan di play animationnya. Lalu kita masukkan lagi tombol lain dengan klik insert dan juga klik image. Nah, tombol apa yang belum yaitu adalah tombol untuk kembali ke menu yang play awal yang tadi. Nah, kita sesuaikan dulu. Oke, nah kita klik interaction. Nah, bila kita touch tombol tersebut, pilih objek untuk tombol tersebut, lalu kita pilih switch page. Nah, kita kemana? Mau ke page yang start ini. Lalu kita klik tanda plus yang ada di pojok kanan atas, lalu kita submit. Nah, kita save, jangan lupa. Oke, lalu kita preview apakah ketika kita memencet tombol tersebut akan kembali. Nah, oke, berarti ini bekerja ya. Oke, selanjutnya kita klik tombol play ini, kita klik interaction. Jika kita menyentuh atau touch tombol ini, kita cari tombol play. Nah, objeknya tombol play. Nah, akan switch, coba cari switch page kemana? Ke page yang menu pembelajaran yang tadi itu. Kita klik tanda plusnya, lalu kita klik submit. Oke, jangan lupa klik save dan juga kita preview. Oke, ketika kita menyentuhnya akan berpindah page. Oke, selanjutnya kita berikan interaksi pada tombol profil pengembang dengan klik interaction, pilih touch objeknya tombol tersebut, lalu kita switch page-nya kemana? Ke menu profil pengembang yang telah dimasukkan background-nya. Oke, lalu kita save. Oke, kita ke background profil pengembangnya, kita masukkan lagi foto dari pengembangnya. Nah, kenapa saya membedakan gitu ya, supaya nanti pada foto profil pengembangnya itu bisa dianimasikan. Nah, di sini saya juga memasukkan lagi tombol untuk home, untuk ke menu pembelajarannya. Nah, seperti ini tombolnya. Oke, sesuaikan dengan apa yang kalian mau. Nah, di sini saya menganimasikannya dengan animasi float in, yaitu bisa muncul dari bawah ke atas. Jangan lupa klik add dan juga durasinya kalian sesuaikan dengan apa yang kalian mau. Di sini saya durasinya 2 detik saja. Lalu klik play animation. Di sini saya tidak mau loop. Jadi 1 kali saja untuk kemunculannya animasi tersebut. Lalu klik save. Oke, udah bagus. Jangan lupa kita kasih interaksi pada tombol home dengan klik interaction, touch tombol tersebut. Lalu jika menyentuh tombol tersebut akan switch page kemana? Ke menu pembelajaran tadi. Yaitu kita pilih menu. Oke, lalu kita submit. Oke, untuk bagian menu profil pengembang sudah siap. Kita preview ya dari awal. Ya, seperti ini. Oke, tombol-tombolnya sudah berfungsi dengan baik. Saya kira cukup. Oke, lalu kita masukkan interaksi pada tombol tujuan dengan klik interaction, lalu klik touch. Lalu objeknya kita cari tombol yang ingin di touch. Lalu kita ke switch page. Lalu kita pilih kemana tombol tersebut mengarahkannya. Jangan lupa klik submit. Oke, nah kesini tombolnya itu tujuan pembelajarannya. Kita masukkan juga dari tombol home agar kita bisa kembali ke menu pembelajaran. Kita sesuaikan. Sudah bagus. Lalu kita pilih interaction, kita pilih touch objeknya tombol home tersebut, lalu kita scroll ke bawah, pilih switch page kemana? Ke tombol menu pembelajaran. Kita kembalikan. Oke, lalu klik submit. Setelah itu klik save. Oke, kita coba untuk menambahkan lagi dengan klik edit, lalu klik new. Kita tambahkan seluruh backgroundnya dengan klik multiple image. Nah, pilih semuanya, lalu klik buka. Nah, kita tidak perlu susah-susah lagi untuk menambahkan satu persatu dari background untuk masukkannya. Nah, sampai di background terakhir. Oke, kita kembali lagi. Nah, di sini kita akan mencoba untuk menambahkan tombol pada menu yang materi. Oke, kita masukkan image, lalu kita masukkan tombol apa yang kita mau. Nah, kita masukkan dulu tombol home-nya agar kita bisa kembali dari image tersebut ke menu pembelajaran. Kita masukkan image dengan klik insert image dan masukkan tombol lainnya. Di sini saya masukkan tombol tanda tanya. Nah, sesuaikan. Lalu kita klik interaction. Jika kita menyentuh tombol tersebut, klik touch, objeknya kita pilih tombol tanda tanya tadi. Lalu kita scroll dan kita klik switch page. Dan kita linkkan dia ke background yang selanjutnya. Oke, dan pilih submit. Oke, berarti kita save. Nah, berarti sudah ya kesimpan. Nah, lalu kita beri animasi, klik animation, lalu klik sisau, lalu kita klik bagian editnya di sebelah kanan. Lalu kita klik interaction, sisau, dan juga kita klik add ya untuk interaction tersebut. Lalu kita centang bagian play animation dan juga centang bagian loop animation. Kita pilih save. Oke, kita pencet ya untuk melihat reviewnya. Nah, seperti tadi ya, sudah bagus. Baik, kita untuk tombol home kita pilih interaction, kita pilih touch, lalu kita pilih objek tombol tersebut. Lalu seperti biasa kita switch page-nya kemana? Ke home. Nah, untuk tombol home-nya kita linkkan untuk ke menu pembelajaran. Oke, selanjutnya untuk page selanjutnya kita masukkan tombol-tombolnya dengan klik image tadi. Lalu di sini saya memilih tombol untuk kembali ke slide atau page sebelumnya. Lalu kita pilih interaction, touch, lalu kita pilihkan objeknya kita pilih mana tadi. Lalu kita pilih switch page untuk ke tombol atau page sebelumnya. Klik submit. Oke, sudah, klik save. Oke, setelah itu kita masukkan lagi tombol-tombol lain, kita pilih insert image, lalu kita pilih atau tambahkan tombol untuk ke next tombol page selanjutnya. Kita sesuaikan ya, supaya terlihat lebih bagus. Oke, kita taruh di bagian sebelah kanan sini. Oke. Selanjutnya kita pilih interaction, lalu kita pilih touch, objeknya kita pilih tombol tadi yang baru dimasukkan, lalu kita scrolling, kita pilih switch page, lalu kita pilih ke page selanjutnya. Kita submit. Oke, setelah itu sudah selesai, kita lanjut ke page selanjutnya. Kita masukkan tombol-tombolnya dengan klik insert. Oke, di sini kita akan masukkan tombol-tombol untuk materinya.
Nah, saya sudah mendesain tombol ini sedemikian rupa di aplikasi Canva. Oke, di sini mungkin sudah pas. Kita besar lagi mungkin. Oke, kita klik interaction, touch tombol objek tersebut, lalu switch back kemana ke materinya. Materinya ada slide ini, kita submit. Oke. Lalu kita masukkan tombol-tombol materi lainnya. Nah, di sini tombol normal silakan. Lalu kita masukkan coba 2 sekaligus. Caranya tinggal drag and drop aja. Oke, sesuaikan. Di sini saya menyesuaikannya seperti yang saya mau. Oke, lalu kita pilih interaction, kita pilih touch tombol tersebut, objeknya adalah tombol tadi. Oke, tombol ini dulu. Lalu kita pilih switch page ke background atau ke page yang kita mau. Oke. Nah, untuk tombol-tombol selanjutnya karena tombol materi, jadi kita samakan saja ya untuk tutorialnya. Kita pilih objeknya, kita pilih switch page, lalu ke page tersebut. Oke, yang lainnya juga sama ini. Yang terakhir kita switch page ke page yang kita mau. Oke, kita beri animation, kita klik animation, kita klik seesaw, durasinya kita tambahkan jadi 2 menit, klik add dan save. Oke, jangan lupa untuk klik dua-duanya centang yang ada di sebelah kanan sebelum klik save. Oke, kita samakan untuk tombol yang selanjutnya. Oke, animation seesaw, klik centang-centang durasi 2 detik, klik add dan juga klik save. Centang-centang durasinya 2 detik, klik add. Oke, mungkin sudah pas. Kita masukkan tombol lainnya dengan klik image. Kita tambahkan tombol untuk kembali ya, agar memudahkan siswa untuk kembali ke page sebelumnya. Oke, kita klik interaction, touch objek yang tombol tadi, klik switch page ke page yang sebelumnya. Oke, kita sudah masuk ke page berikutnya, yaitu ke tombol untuk bisa memilih video pembelajaran. Nah, di sini saya kasih dulu tombol-tombol dengan klik image ya, tadi seperti biasa. Kita masukkan tombol-tombolnya bisa dengan cara seperti itu, drag and drop seperti tadi. Kita sesuaikan ya. Oke, besarnya kita sesuaikan. Oke, kita sesuaikan penempatannya. Oke, mungkin sudah pas di sini. Oke, setelah itu kita klik tombol image, lalu kita masukkan lagi tombol untuk ke home. Nah, kita kasih interaksi touch tombol tersebut, kita bisa klik switch page ke tombol bentuk pembelajaran ya. Oke, ke page bentuk pembelajaran, mohon maaf. Kita klik submit, lalu kita pilih add dan juga pilih save. Mohon maaf, kita pilih save saja ya. Jadi oke, kita ke bagian bentuk pembelajaran, kita pilih interaction untuk tombol materi, kita pilih touch, lalu objeknya tombol materi tersebut. Oke, tombol yang sebelah ini. Selanjutnya kita switch page supaya terhubung dengan background yang materi tadi ya. Yang ini kita klik tanda plus yang ada di atas kanan, lalu klik submit. Oke, kita pilih save. Lalu untuk tombol video pembelajaran, langkahnya sama seperti tadi, klik interaction, klik touch, objeknya kita pilih tombol tadi ya, tombol video pembelajaran. Lalu kita pilih switch page, lalu kita memilih tombol atau page yang tadi tentang video ya. Lalu kita pilih save di sebelah kanan. Oke. Nah, kita tinggal menambahkan tombol-tombol untuk page yang materi tadi. Kita masukkan tombol yang kembali ya. Oke, tombol seperti ini dari image tadi. Oke, kita sesuaikan. Oke, kita masukkan interaction-nya bila tombol tersebut disentuh. Oke, sesuaikan. Kita pencet touch, lalu objeknya tombol kembali tadi, lalu kita pilih switch page, lalu kita pilih hubungkan ke page mana nih, ke page yang bisa memilih macam-macam norma, kita submit. Oke, kita jangan lupa klik save. Lalu kita masukkan lagi tombol kembali untuk page materi yang selanjutnya ya. Kita pilih interaction, touch objek tersebut, lalu switch page ke page tadi, lalu klik set. Lalu untuk slide atau page berikutnya untuk materi, kita lakukan hal yang sama ya. Kita sesuaikan, klik interaction, touch objeknya tadi, switch, lalu klik set. Lalu untuk page ini, samakan. Oke, lalu kita pilih interaction, klik touch objeknya tersebut, lalu switch page, klik submit, lalu klik save. Oke, lalu ini adalah untuk video. Nah, video kita pencet insert, lalu klik video, lalu klik local video. Jadi sebenarnya video sudah ada di laptopnya ya. Oke, selanjutnya untuk ini kita submit saja. Oke, lalu kita akan diarahkan ke foldernya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan videonya di folder saya di file unduhan. Oke, kita klik. Nah, di sini kan norma kesusilaan, jadi saya pilih video norma kesusilaan. Oke, klik buka. Di sini adalah video dari contoh penerapan dari materi saya. Supaya siswa lebih mengerti, lebih paham, dan lebih tertarik dengan media kita perlukan adanya media animasi yang bergerak berupa video. Nah, videonya ini saya buat sendiri lewat Artificial Intelligence atau AI. Oke, di sini sudah pas. Oke, mana sudah pas. Di sini kita masukkan lagi untuk tombol, kita klik image, lalu kita masukkan tombol kembali ya. Oke, kita sesuaikan. Oke, kita taruh tombolnya di sebelah situ. Oke, lalu kita sesuaikan dulu. Kita klik interaction, kita klik touch objek tersebut, lalu kita pilih switch page untuk kita hubungkan ke background atau page yang kita mau. Itu page yang kita bisa memilih page video pembelajaran ya. Nah, ini dia. Kita hubungkan juga tombolnya interaction, touch tombol tersebut ke switch page yang video pembelajaran tadi. Kita klik submit. Kita save. Oke, sudah. Jangan lupa klik save. Oke, kita klik save. Nah, video seperti ini ya.
Oke, untuk slide video selanjutnya kita masukkan terlebih dahulu videonya. Lalu kita klik video video yang kita mau, kita sesuaikan. Oke, untuk propertinya jangan lupa kita play animation and browsing seperti video yang sebelumnya. Oke, lalu kita masukkan image untuk tombol supaya kita bisa kembali. Oke, kita pilih interaction, klik touch objek tersebut, klik switch back hubungkan ke page yang kita mau, dan juga kita pilih save. Oke, untuk slide video berikutnya seperti tadi, tapi kita masukkan terlebih dahulu tombol untuk kembalinya. Kita bisa drag and drop tadi, lalu kita sesuaikan. Oke, lalu kita pilih interaksi touch, objek tersebut, kita pilih switch back hubungkan ke page yang tadi. Oke, sudah, kita pilih hubungkan lagi untuk page video pelajaran berikutnya. Kita hubungkan, kita pilih image untuk kembali, tombol kembalinya, kita pilih interaction, kita pilih objeknya, switch page-nya ke page yang kita mau, dan kita pilih save. Oke, kita masukkan tinggal videonya, klik insert video, lalu kita pilih video mana yang kita mau, kita sesuaikan. Lalu kita pilih play animation when browsing. Oke, untuk video selanjutnya nama hukum kita masukkan ya, dan lakukan hal seperti tadi. Oke, kita kasih interaction, kita pilih touch pada tersebut objeknya, lalu kita hubungkan dengan page yang video pembelajaran tadi. Oke, videonya adalah yang ini, berarti. Oke, kita hubungkan ya dengan klik tanda tambah, lalu kita pilih submit. Dan oke, untuk tombol yang lainnya kita lakukan hal sama, dan jangan lupa terakhirnya kita klik tombol save. Oke, kita pilih tombolnya, kita pilih objeknya tombol tersebut, lalu kita pilih agar kita memencet tombol tersebut akan switch back ke mana? Di sini. Lalu kita pilih submit. Oke, jangan lupa kita klik save. Oke, untuk tombol selanjutnya seperti biasa kita pilih interaction, kita pilih touch, lalu kita pilih objeknya dari tombol tersebut, lalu kita pilih switch page. Oke, lalu kita hubungkan ke page video mana video itu, tombol tersebut mana. Lalu kita pilih submit. Oke, jangan lupa klik save. Nah, kita preview ya, coba kita tombolnya apakah berfungsi. Oke, kita klik, oh ternyata berfungsi. Nah, kita klik videonya juga berfungsi ya, jalan bisa dilihat. Oke, selanjutnya kita ke page selanjutnya, kita klik insert dan klik image. Oke, kita pilih foto. 3 ini kita drag and drop. Nah, di sini kita akan membuat quiz. Oke, sudah ya, untuk objek-objeknya sudah ada. Kita tinggal sesuaikan saja dengan apa yang kita mau. Oke, ini kita taruh di sini, ini taruh di situ. Oke, lalu kita bisa merotasinya atau memutarnya dengan klik rotate. Kita sesuaikan ya derajatnya gitu. Nah, sudah sesuai ya. Oke, sesuaikan lagi. Oke, kita klik animation. Saya ingin menganimasikannya dengan klik dari tombol tersebut, klik animation. Saya ingin menganimasikannya sisau. Jangan lupa centang-centang, tombol play dan loop. Jangan lupa durasinya sesuaikan dengan apa yang kita mau. Lalu, jangan lupa tadi klik add dulu ya di sebelah pinggir dari preview. Oke, lalu kita kasih interaction. Jika memencet tombol tersebut, objek dari tombol atau tombol tersebut akan switch back ke page yang nomor 1 dari soal-soal yang telah kita buat sebelumnya di aplikasi Canva. Oke, soalnya ini. Oke, kita masuk ke page soalnya. Nah, di soal ini ya sebelumnya, kita sebelumnya dulu, kita masukkan dulu tombol untuk kembali atau tombol home. Oke, kita sesuaikan. Lalu kita berikan interaksinya, kita pilih touch objeknya tombol tersebut, lalu kita pilih switch page tombol tersebut kemana? Ke menu pembelajaran. Lalu kita pilih submit, jangan lupa klik save. Oke, selanjutnya kita ke soal ini. Kemudian kita masukkan dulu tombol-tombolnya. Nah, di sini karena saya ingin mengasihkan skor, maka kita berikan dulu untuk background skornya. Oke, jadi kita klik insert image, lalu kita masukkan desainnya. Oke, di sini mungkin sudah cukup. Lalu kita pilih hotspot ya di sebelah insert. Nah, kita sesuaikan dengan jawaban ABCD-nya gitu ukurannya. Masing-masing dari pilihannya itu memiliki satu hotspot. Oke, kita bisa copy paste atau juga kita bisa mencet tombol hotspot di atas ya, di pinggir counter. Oke, kita sesuaikan besarnya. Oke, kita bisa renggangkan, bisa kecilkan, pokoknya sesuaikan dulu ya, supaya saat diklik itu akan terhubung. Nah, setelah itu kita ke menu properties, ke bagian yang bergerak itu ya. Lalu kita ganti warnanya di sini. Untuk hotspot ini saya warnai warna apa ya? Saya warnai warna merah. Nah, yang lain juga ikutan diwarnai. Untuk apa diwarnai ini? Supaya kita tidak kebingungan saat menaruh interaction dan juga akan dipermudah karena warnanya itu berbeda. Oke, yang ini saya warnai warna kuning. Lalu untuk hotspot yang ini saya warnai dengan warna hijau. Nah, untuk soal nomor 1 ini jawaban aslinya adalah yang warna hijau. Lalu kita tambahkan nilai dengan klik counter yang ini hotspot itu. Lalu kita pilih yang global counter karena di sini saya ada 5 soal dan ada beberapa page-nya. Jadi nggak di satu page saja. Maka dari itu kita pilih counternya yang global. Oke, kita sesuaikan ya. Kita bisa klik juga sesuaikan warnanya di properties ini. Di sini saya ingin warna merah. Lalu kita pilih audio yang di sebelah insert, kita masukkan audio di sini. Saya ingin masukkan jika ada audio benarnya. Jika siswa menjawab benar, maka ada suatu interaksi, suatu respon audionya. Lalu kita masukkan juga untuk gambar siswa yang benar. Nah, di sini selain ada suara benar, respon benar, ada juga respon dengan animasi siswa menjawab benar. Oke. Nah, kita masukkan animasi kalau siswa menjawab salah. Nah, di sini saya membuat desainnya dari aplikasi Canva. Di sini saya juga memasukkan yang lainnya. Oke, sebelumnya kita hide dulu ya dari objek-objek tadi. Oke, kita masukkan dulu tombol home-nya karena ini soal nomor 1 ya.
Kita sesuaikan, kita memasukkan tombol yang untuk soal berikutnya. Kita sesuaikan di sebelah sini. Oke. Selanjutnya kita juga pencet hide ya tadi. Oke. Kita kasih interaction ya. Nah, jika kita mencet tombol tersebut, maka suara benar akan play. Nah, karena yang benar itu hotspot yang warna hijau, tadi saya mencet tombol hotspot warna hijau, lalu touch, lalu pilih suara, lalu pilih play, oke? Nah, masih di tombol hotspot hijau. Jika kita mencet tombol hotspot hijau, klik touch, maka tombol untuk soal berikutnya akan muncul gitu. Klik. Sebelumnya kan tombol yang untuk soal berikutnya itu saya hide supaya siswa tidak skip soal. Oke, lalu kita interaksi lagi. Jika pencet tombol atau hotspot hijau, objek yang siswa benar itu akan appear juga, akan muncul juga. Klik appear, lalu klik add ya. Jangan lupa sebelumnya juga ada kita klik add. Oke. Nah, untuk itu juga kita pencet hotspot yang warna hijau tersebut, klik touch objeknya. Bila klik tombol tersebut karena soalnya benar, maka kita klik yang counternya, lalu kita scroll ada bagian increase atau menambah nilai. Nah, karena soalnya ada 5 makanya 20. Nah, lalu kita submit. Oke, selain itu biar saat kita sudah memencet tombol atau pilihan yang benar, soal-soal yang lainnya itu tidak bisa dipencet lagi. Kita ada caranya. Kita pencet dulu nih soal tadi, lalu kita touch, lalu kita pilih objeknya. Nah, pilih semua hotspot itu tadi, lalu kita pilih hide. Oke. Nah, lalu kita sesuaikan lagi untuk semua. Kita lanjutkan lagi untuk semuanya, kita hide bila tombol tersebut sudah di touch. Oke, yang lainnya. Nah, karena warnanya itu sudah beda, jadi bisa mudah saya membedakan dari hotspot-hotspot tadi. Oke, kita preview dulu ya. Jika saya mencet tombol B, nah, bisa dilihat ya, langsung ada cewek atau anak yang benar, soalnya itu bertambah dan juga akan muncul tombol untuk soal selanjutnya. Oke, selanjutnya kita ke pilihan dari pilihan soal yang salahnya. Nah, untuk salah kita juga memasukkan dari suara jika respon siswa. Maaf, jadi kita akan masukkan suara untuk merespon jawaban salah siswa. Kita taruh dulu di sebelah sini. Nah, sebelumnya kita juga akan memberikan interaction ya. Nah, untuk klik tombol yang hotspot yang salah tadi, jawaban yang salah tadi, klik touch, klik suara yang salah tadi, lalu kita klik play, lalu kita klik add. Lalu seperti bagian atau tutorial tadi ya, kita masukkan juga ke objek yang ke tombol ke soal berikutnya itu, kita appear atau munculkan, lalu kita klik add. Lalu kita juga touch objek tersebut, jangan lupa kita bisa membuat ada anak yang respon salah gitu. Lalu kita klik appear, lalu tadi kita klik add. Lalu jangan lupa untuk kita klik touch, kita klik angka atau nilainya, lalu kita klik decrease atau menurun. Jadi kalau siswanya menjawab salah, itu menurun untuk soal nomor 1 ini. Oke, kita bebas dulu. Angkanya 20, kita submit. Oke, kita sesuaikan lagi ya dengan tutorial tadi. Jadi jika kita sudah mencet tombol salah itu, kita tidak bisa mencet tombol yang lainnya. Jadi siswa diharapkan dapat jujur dalam memilih jawaban. Nah, kita klik tombol hotspot tersebut, klik objeknya dari hotspot yang lain-lainnya dan juga hotspot yang kita klik. Lalu kita klik hide dan juga kita klik add. Nah, seperti tadi, kita lakukan berulang-ulang sampai semua hotspotnya itu sudah di hide ya. Sudah kebagian semuanya. Nah, oke, untuk mempermudah lagi kita menamai saja gitu. Misalnya hotspot yang warna merah ini untuk jawaban salah, kita namain salah. Nah, untuk hotspot hijau tadi itu adalah hotspot benar. Untuk apa memudahkan untuk soal berikutnya? Nanti kita lihat ya. Oke, untuk soal berikutnya kita tinggal copy paste page tadi, page yang soal nomor 1 tadi. Kita klik kanan copy, lalu kita klik kanan lagi untuk paste. Lalu kita masuk insert. Nah, backgroundnya tinggal kita ganti. Oke, background dari soal 1 itu kita bisa gantinya dengan background soal nomor 2. Coba kita ulang ya. Kita kasih ke tombol copy paste. Oke, kita sesuaikan. Nah, kita bisa klik kanan, background kita hapuskan dulu. Kita pilih background dari insert, extrude, lalu kita masukkan background soal nomor 2. Oke, lalu kita sesuaikan. Nah, misal di sebelah sini. Oke, sesuaikan dengan jawabannya ya. Tadi misalnya jawabannya itu yang benar untuk soal nomor 2 itu kecil. Oke, kita masukkan hotspotnya. Oke, sudah benar ya tadi ya. Untuk soal nomor 1, kita pilih interactionnya. Untuk tombol selanjutnya kita pilih interaction touch tombol tersebut, kita page yang soal nomor 2. Oke, kita klik save. Lalu kita preview ya. Nah, jawaban benar. Nah, tombolnya sudah berfungsi dengan benar. Oke, kita bisa copy paste lagi untuk soal nomor 3. Nah, seperti tadi kita bisa langsung mengganti backgroundnya dengan soal nomor 3. Oke, lalu kita bisa copy paste lagi ya. Untuk soal nomor 4, kita ganti backgroundnya dengan background soal nomor 4. Lalu kita copy paste lagi untuk soal nomor 5. Ganti lagi backgroundnya dengan background soal nomor 5 yang telah tadi kalian buat di Canva. Lalu kita sesuaikan ya, mana hotspot yang benar, mana hotspot yang salah. Oke. Lalu kita sesuaikan juga interactionnya untuk tombol selanjutnya atau soal selanjutnya. Nah, sebelumnya hotspot yang salah tadi sudah saya masukkan interactionnya seperti hotspot yang salah sebelumnya. Oke, untuk kita sesuaikan lagi ya tombol-tombol soal selanjutnya tadi interactionnya seperti yang sudah saya peragakan tadi. Oke, kita masukkan ke insert. Untuk soal nomor 5 ini kita mau ada untuk page yang soal itu ya. Oke. Nah, untuk page ini akan ada bisa siswa lihat skor akhirnya gitu. Jadi kita membuat dan juga menambahkan background untuk skor. Oke, kita masukkan kontennya ya. Jadi kontennya itu kita bukan dari sana, oke. Kita masukkan kontennya itu dari soal nomor 5. Kita copy, lalu kita balik lagi ke skor tadi, kita paste. Nah, harus dari sana ya, di copy-nya supaya terhubung gitu kontennya, nilainya. Oke, kita masuk ke power property, lalu kita bisa membesarkan font size-nya. Saya di sini mau coba segini. Oke, warnanya sudah merah, bagus. Lalu kita juga memasukkan tombol-tombol yang lainnya.
Nah, tombol ini saya akan masukkan. Oke, inilah tombol repeat atau tombol mengulang. Jadi siswa saat mengerjakan kuisnya itu bisa diulang-ulang supaya mereka bisa berusaha keras untuk mendapatkan skor atau nilai bagus. Oke, di sini saya akan klik interaction-nya untuk tombol repeat tersebut. Kita pilih touch objeknya tombol tersebut. Jika tombol tersebut dipencet, maka kita scroll dulu. Oke, bentar. Nah, jika tombol tersebut disentuh, maka si nilainya itu akan di reset. Jadi kita tadi pencet tombol reset ya. Nah, untuk tombol ini juga saya itu membuat agar si siswanya itu bisa kembali lagi ke soal nomor 1. Jadi kita interaction-nya ke switch page. Oke, jangan lupa ya untuk di bagian propertinya ini, untuk yang resetnya itu harus di paling atas, oke? Supaya bisa langsung ke reset si nilainya. Oke, di sini saya masukkan tombol yang lainnya. Kita kasih interaction-nya. Kita klik save. Oke, kita hapus dulu ya untuk tombol yang home-nya. Oke, kita hapus ya. Nah, oke, untuk kuisnya kita masuk ke bagian pembelajaran. Kita hubungkan ya tombol kuisnya dengan kita klik interaction, kita pilih touch objeknya tombol tersebut, lalu switch page-nya ke page yang kita mau, yang kuis tadi. Lalu kita klik submit. Lalu kita preview dulu. Kita lihat apakah bekerja. Kita klik tombol kuis. Nah, ternyata sudah terhubung. Nah, di sini saya ingin mengganti interaksinya atau animation-nya dari page ini pada tombol start. Menurut saya tadi dari preview-nya itu terlalu cepat ya untuk bergeraknya animation-nya. Maka dari itu untuk menggantinya kita klik bagian kanan ini interaksinya. Nah, oke, mungkin sudah bagus ya. Tadi saya sudah mengganti duration-nya. Oke, saya klik tombolnya, itu better lah ya. Nah, kita klik start, kita coba jawab. Nah, tombolnya berfungsi, tapi skornya masih berkurang. Di sini kita jangan kurangkan ya untuk nilai siswanya. Karena jika siswa telah menjawab satu soal benar, maka soal yang nomor 2, kalau misalnya salah jangan kurangi. Maka dari itu, kita coba dulu dengan klik yang bagian soal tadi. Oke, kita klik bagian yang hotspotnya yang salah. Itu kita angkanya mau di ganti dikrisnya jangan 20 tapi 0 tadi ya. Oke, kita jadi mengulang lagi ya supaya kita tidak membuat siswa sedih. Oke, sesuaikan backgroundnya seperti bagian yang tadi. Kita copy paste. Oke, kita sesuaikan jawabannya di hotspotnya, mana jawaban yang benar, mana jawaban yang salah. Oke, sudah bagus ya semuanya. Kita juga sesuaikan ya untuk tombol soal berikutnya. Kita juga sesuaikan ya untuk soal berikutnya, kita interaksinya touch objeknya, pencet lalu kita klik switch page-nya ke page yang kita mau atau page soal berikutnya. Oke, sudah berfungsi ya kelihatannya. Oke, untuk interaction yang tadi kita hapus dulu ya. Oke, kita masukkan dulu tombol untuk melihat skornya. Yap. Oke, kita klik touch tombol objek tersebut, kita switch page-nya ke page score. Oke, bagus ya, kita sudah hubungkan. Nah, kita jangan lupa copy dan juga paste. Oke, kita sesuaikan ukurannya, kita pilih properties untuk sesuaikan ukurannya. Nah, kita juga sesuaikan tombol yang repeat ini ya. Nah, kita pilih interaction, jika touch-nya maka counternya itu akan reset. Nah, kita tombol reset, kita pencet add. Oke, kita coba ya kuis, kita klik dengan pelajaran, klik tombol kuis. Oke, kita pilih start. Oke, kita cek banyak salahnya. Oke, balik sini. Nah, tombolnya itu akan ada. Oke, kita jawab. Oke, semuanya berfungsi. Nah, kalau salah benar kan tidak berkurang. Oke, nah kita pencet tombol repeat. Oke, kita kembali ke soal nomor 1 dan nilainya itu akan di reset. Oke, sudah ya. Untuk quiz ini sudah bagus. Kita tinggal delete ya tombol-tombol yang tidak perlu seperti tombol home ini pada tiap soal. Oke, tombol kembali tidak perlu karena setiap reset akan kembali ke soal nomor 1. Nah, kalau begitu soal nomor 1-nya kita tambahkan tombol untuk kembalinya ya, kembali ke petunjuk atau ke page sebelumnya. Oke, kita sesuaikan. Kita berikan interaksi tombol tersebut, switch page ke page petunjuk pengerjaan quiz. Oke, kita pilih add. Oke, semuanya sudah siap. Kita masukkan ke edit, lalu kita masukkan new. Kita masukkan juga background untuk games. Ini background yang telah saya buat ya. Oke, dua-duanya sudah masuk. Kita di sini akan membuat dua game, yaitu yang pertama adalah game connect dot dan juga kedua adalah drag and drop. Nah, untuk pertama kita bikin dulu game connect dot dengan pilih template dan juga pilih text, lalu pilih yang horizontal ya. Di sini gamenya sudah dibuat oleh aplikasi SAC-nya. Kita sesuaikan ukurannya, kita pilih template set ini sebelah properties kanan. Nah, di sini itu kita bisa memasukkan desain kita, desain dari connect dot kita. Di sini saya sudah mendesainnya dari Canva. Nah, kita klik ya tiap gambar tersebut ada kayak gambar grid tersebut. Lalu kita klik, lalu kita ganti dengan gambar dari connect dot yang mau kita inginkan gitu ya untuk yang tersebut. Nah, ini kan ada dua ya, ada yang di atas dan juga ada yang di bawahnya. Nah, untuk yang di atas ini kita usahakan jangan setara gitu, misalnya yang atas sama bawah itu masing-masing jawabannya itu jangan, jadi acak saja ya. Nah, kalau di bawah itu berarti jawabannya. Oke, mengerti? Baik, kita terlebih dahulu masukkan foto-foto untuk connect dot ini. Oke, nah yang di bawah itu karena jawabannya ya, maka dari itu kita sesuaikan ya. Misal kita sesuaikan gitu ya, jawaban dari ini kita ada di sini, kita tinggal seret-seret saja. Oke, kita klik submit. Oke, sudah jadi. Nah, kita tinggal sesuaikan ya. Kita tarik sini, kita sesuaikan tempatnya. Oke, sudah bagus.
Oke, sebelumnya kita preview dulu ya. Oke, ternyata berjalan dengan bagus ya, bisa ya. Nah, ini berkata jujur adalah nama pasangan, jadi tadi nama pasangan itu tidak menyatu ya, karena tadi sudah disetting nama jawabannya benarnya. Oke, kita template setting dulu ya, kita setting dulu karena di sini saya ingin garisnya itu berwarna merah dan juga lebih bold. Nah, di sana. Oke, menurut saya ini sudah cukup. Oke, tidak. Oke, pas sekali jawabannya nanti seperti ini. Oke, di sini karena sudah sangat mudah sekali, kita tinggal masukkan atau insert dan juga image-nya dari suaranya. Jadi kalau misalnya jawabannya betul, akan ada respon suara yay. Ini suaranya. Kita hide dulu suaranya dari propertiesnya, kita hide ya. Karena untuk jawaban salah juga sama kita hide. Oke, tadi sudah dimasukkannya dari audio. Nah, ada juga untuk skor kalau misalnya jawabannya 100 atau benar semua, kita masukkan. Lalu jangan lupa kita hide object when browsing, kita centang ya sebelah kanan ini. Oke, jangan lupa kita tambahkan dari image tombol-tombolnya. Nah, di sini ada jangan lupa ada kayak gambar yay dan gambar no sesuai untuk respon jika jawabannya salah ataupun jika jawabannya benar. Kita sesuaikan dulu tempatnya di sini. Nah, jangan lupa kita pencet di properti centering hide object when browsing dua-duanya ya. Oke, kita sesuaikan. Nah, di sini ada juga reaksi, kita masukkan dari image. Itu jika jawaban nilai 100 akan ada gambar seperti ini. Lalu kita masukkan tombol-tombol yang lainnya. Nah, di sini saya masukkan background score. Oke, lalu di sini saya klik ya si penggangnya, kita klik interaction. Kita scroll bawah single match yang benar yang warna biru ini. Kita klik satu-satu ya. Lalu kita klik objeknya. Nah, jika jawabannya benar, maka objek atau suara yay atau suara korek itu akan play. Pencet play. Jangan lupa klik add. Oke. Lalu kita juga lakukan seperti tadi ya. Berulang-ulang di semua pertanyaan dari connect dot-nya. Oke, kita pilih single match correct. Kita pilih soal ini. Kita pilih objeknya. Untuk suaranya kalau benar, pencet yay lalu pencet add. Oke, ini untuk soal yang terakhir. Kita klik objeknya, objek yang sound, ya kita play. Lalu kita klik add. Nah, di sini juga kita buat ya. Kalau kita pencet lagi interactionnya, kita pilih single match, kita pilih masing-masing seluruh soalnya. Kita pilih yang yay ini, elemen yay ini akan appear. Gitu jika menjawab betul. Kita pilih add. Lalu lakukan seperti tutorial yang di pertanyaan sebelumnya ke pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Objek elemen yay ini akan appear. Oke, lalu kita masukkan konturnya. Di sini karena satu page, maka kita pilih page contour. Nah, kita sesuaikan ya. Nah, kita bisa sesuaikan juga warnanya seperti tadi di properties. Kita mau warna merah, ukurannya kita mau berapa. Oke, kita sesuaikan lagi. Oke, lalu kita juga akan pilih interaction. Nah, di sini kita akan juga pilih single match correct. Nah, si konturnya ini akan bertambah dengan flick increase ya. Nah, yang ini. Lalu karena ada 4 soal, maka kita 20 pilihnya untuk mendapatkan nilai 100, nilai 100. Oke, lakukan hal tersebut di semua pertanyaan dari connect dot. Increase, nilainya 20, kita 25, maaf, kita submit. Lalu kita increase, nilainya 25, kita submit ya, supaya dari keempat soal ini nanti nilai akhirnya jika benar semua akan mendapat skor 100. Oke, kita coba. Nah, ternyata berhasil ya, akan menambah dan ada respon suara maupun tulisan yay. Nah, oke, kita sesuaikan lagi ya. Oke, di sini saya yay-nya itu ingin ada animasinya. Kita pencet elemen yay, lalu kita pencet animation, lalu kita mau animasi apa? Di sini saya ingin animasi zoom. Di sini saya sesuaikan lagi ya. Nah, kita pencet klik add dulu ya. Nah, karena tadi itu saya animation ya, di sini saya ingin melakukan atau menghubungkan itu tadi bukan play, berarti kalau si yay-nya animation maka kita sesuaikan dengan play animation, bukan appear saja. Oke. Oke, kita sesuaikan semuanya ya, jawaban benarnya kita sesuaikan play animation untuk elemen yay. Kita coba. Oke, muncul ya seperti tadi. Oke, nah di sini kita klik lagi si connector-nya. Lalu kita pilih single match yang warna oranye atau single match yang salah. Nah, kita klik objek kalau salah. Kita jangan lupa klik ini suara salah. Akan di play. Kita klik add. Oke, jangan lupa kita klik tombol single match yang salah tadi lagi. Kita pilih objek, akan ada objek no. Kita klik objek no, lalu akan play animation ya, supaya bisa pop up seperti yang yay tadi. Oke, kita lalu klik add. Nah, tadi yang untuk no-nya kita belum masukkan animasi. Kita masukkan dulu animasinya. Jangan lupa klik add. Oke, kita selanjutnya sesuaikan ya animasinya. Oke, selanjutnya kita akan kita pilih interaction ya. Kita pilih all match. Jika semuanya jawaban betul, maka objek yang dari 100 ini kita pencet dulu, maka akan play animation, akan pop up atau akan muncul gitu ya, serta animasinya. Kita coba dulu. Yeay. Nah, di sini 100. Oh, sebentar. Sebenarnya kita belum memasukkan animasi di 100 ini. Oke, kita ke animation ya. Kita masukkan animasi zoom, lalu jangan lupa di klik add. Oke, repeatnya kita 2 kali ya.
Lalu kita pilih save. Oke, kita pilih seperti tadi ya, lakukan seperti tadi. Jika all match, objek tersebut akan animation, kita save. Nah, jika semuanya benar juga akan ada suara tepuk tangan atau suara yang benar gitu ya. Tadi sudah saya masukkan. Kita pencet play lalu add. Kita coba preview. Oke, sudah berhasil ya seperti tadi. Oke, kita masukkan tombol-tombolnya. Oke, nah tadi ini sudah berhasil ya. Kita masukkan tombol-tombolnya untuk tombol kembali. Kita klik insert dari image, lalu klik tombol yang sudah kalian buat dari Canva, lalu klik interaction, pilih touch objeknya tombol tersebut, lalu kita akan juga bisa meriset si skornya gitu. Kita coba. Nah, karena lagi. Oke, lalu kita tambahkan tombol yang tanda tanya. Nah, fungsinya apa? Supaya ini tuh tombol untuk petunjuk siswanya. Jadi misalnya siswa itu tidak tahu cara menggunakan atau melakukan permainan dari game Connect ini, maka ada fitur tanda tanya yang saya buat. Nah, di sini saya klik edit dan new. Di sini juga saya masukkan ya background ataupun page yang telah saya buat di aplikasi Canva tentang petunjuk penggunaan dari gamenya. Oke, di sini saya juga masukkan tombol-tombol lainnya lagi. Nah, di sini saya masukkan tombol yang untuk keluar dari page petunjuk ini. Oke, kita sesuaikan. Kita switch page. Oke, semuanya sudah pas. Oke, kita bisa pilih image ya. Di sini kita pilih background. Di sini saya ingin membuat page awal untuk bisa memilih gamenya. Oke, seperti ini. Kita masukkan lagi yang lain buttonnya. Nah, di sini saya sudah membuat desainnya buttonnya. Ini untuk game drag and drop, lalu ini untuk game connector. Jadi siswa bisa memilih terlebih dahulu mau game yang mana. Kita sesuaikan ukurannya. Oke, di sini kita buat interactionnya. Touch objek tersebut akan switch page ke connect dot ya. Oke, seperti itu. Oke, kita klik new. Lalu kita di sini akan membuat game untuk game drag and drop, itu game yang kedua. Nah, di sini kita masukkan dulu button-buttonnya. Nah, di sini button untuk drop jawabannya. Nah, kita bisa copy paste ya dengan klik kanan. Oke, sesuaikan lagi. Nah, jangan lupa buat agak renggang ya. Masing-masing agak renggang supaya nanti saat kita menaruh hotspot itu tidak bertabrakan. Oke, setelah itu kita ke insert, lalu kita klik tombol hotspot. Nah, di sini kita masukkan masing-masing hotspotnya di bagian objek yang ingin kita drop jawabannya. Nah, jangan lupa ya, buat hotspotnya itu lebih besar dari tempat yang kita ingin dropnya. Nah, kita bisa copy paste ya hotspotnya supaya tidak memakan banyak waktu. Oke, kita sesuaikan lagi. Nah, setelah itu kita namai di layer. Nah, hotspotnya itu kita namai ya masing-masing supaya tidak tertukar. Sini saya namainya hotspot 1, 2, 3 dan juga ada hotspot 4. Jangan lupa kita ganti warnanya ya di sini ke properties, lalu warnanya kita ganti. Nah, untuk hotspot. Nah, setelah itu kita masukkan dari audio kalau respon jawaban dari siswa benar. Oke, lalu kita pilih hotspotnya, lalu kita pilih interaction, kita pilih touch, enter hotspot. Nah, lalu kalau si hotspotnya ini benar, kita klik objeknya itu audio yang benar, lalu kita klik add. Nah, di sini juga supaya lebih bagus, saya klik properties lalu set link. Nah, di sini kita pencet dari objek-objek tadi, klik property dan centang draggingnya. Lalu klik, jangan lupa tidak boleh centang enlarge-nya. Jadi centang 2 saja dragging dan juga push back after dragging. Oke, kita preview ya. Nah, sudah. Oke, berarti sudah bisa dilakukan ya untuk drag and drop-nya. Coba kita lakukan untuk yang lain. Nah, misalnya untuk bukan soal apa jawabannya gitu, berarti tidak akan menempel. Oke, kita pilih ya, kita lakukan lagi hal yang tadi dengan hotspot yang lainnya. Oke, kita pilih set link, lalu kita set jawabannya yang benarnya di mana, di hotspot yang mana. Lalu kita lakukan lagi seperti tadi. Nah, kita klik jawabannya, kita klik enter hotspot, kita pilih set link, dan juga kita coba review. Oke, semuanya sudah siap. Lalu kita pilih image, lalu kita masukkan tombol-tombol yang lainnya. Di sini saya ingin membuat skor di game drag and drop ini. Oke, sesuaikan. Lalu kita pilih counternya, kita pilih page counter. Di sini jangan lupa kita bisa mengganti warna dari counternya. Nah, kita sesuaikan terlebih dahulu. Nah, kita ganti warnanya menjadi warna merah. Lalu kita mengganti fontnya, kita sesuaikan ya besarnya berapa. Oke, lalu kita pilih enter hotspot. Nah, jika hotspotnya dipencet, kita akan counternya itu akan bertambah. Kita klik objeknya counter nilainya, lalu kita scroll dan pilih increase. Di sini akan bertambah karena soalnya ada 4, maka digitnya itu kita set 25 agar bisa mendapatkan nilai akhir 100. Kita submit. Oke, kita lakukan hal yang sama kepada hotspot-hotspot yang lainnya. Kita pencet objeknya counter, lalu pilih increase, digitnya 25. Oke, sudah berfungsi ya. Nah, setelah itu kita pilih insert suara atau audio, kita masukkan jika nilainya 100, maka saya menginginkan ada suara tepuk tangan atau suara yang menandakan kalau nilainya itu 100. Nah, di sini saya juga ingin menambahkan gambar animasi respon jika nilainya 100. Nah, tadi saya pilih insert dan juga pilih image. Kita sesuaikan, lalu saya ingin ada animasi di gambar ini. Nah, kita klik animation, kita klik zoom, berikutnya 2, klik add.
Oke. Nah, selanjutnya kita pilih interaction. Kita pilih yang nilai tadi atau counter tadi, kita pilih counter change-nya misal digitnya 100. Jadi kalau misalnya nilainya nanti 100, si objek yang animasi yang 100 ini akan play animation, lalu kita klik add. Lalu kita lakukan lagi ya. Nah, sebelumnya untuk yang animasi 100 ini kita hide dulu di property. Nah, kita coba. Sudah berfungsi. Lalu kita tinggal menambahkan lagu atau suaranya. Tapi sebelum itu kita masukkan dulu tombol untuk tanda tanya atau petunjuknya. Nah, kita sesuaikan dari image. Nah, kita masukkan lagi juga tombol untuk kembali dari image. Sesuaikan warnanya. Oke, kita masukkan interaksi pada tombol tandanya itu, klik touch objeknya tombol tersebut, lalu klik switch page ke page yang kita bisa memilih gamenya, atau kita ke page, nah tandanya ini ke page yang petunjuk dari gamenya. Nah, untuk tombol kembalinya kita interactionnya itu switch page ke tombol atau page yang kita bisa memilih game tersebut. Oke. Oke, sudah ya, kita bikin si counternya, kita klik dulu counternya, kita klik counter change, digitnya 100, kita klik submit, lalu objeknya itu suara yang menandakan nilai 100 akan di play, lalu kita klik add. Lalu kita preview dulu. Oke, karena pencobaran jadi kembali lagi. Nah, bertambah. Nah, sudah selesai, sudah sempurna. Nah, untuk petunjuknya juga kita sesuaikan ya. Kita tambahkan tombolnya dari image, kita tambahkan tombol keluar. Oke, kita bikin interaction-nya. Jika tombol itu disentuh, maka kita bisa switch page ke tombol atau ke page drag and drop. Oke, lalu kita sesuaikan interaksi untuk tombol ke drag and drop-nya. Oke, nah kita sesuaikan lagi untuk tombol kembalinya, kita switch page-nya ke page yang ini. Oke, kita sesuaikan semuanya. Nah, jika bisa kita kembali, kita pilih touch, nah objek ininya, objek nilainya itu kita klik reset, nah kita add. Jadi kalau misalnya kita kembali lagi, skornya itu akan menjadi 0 kembali. Kita preview. Oke, kita coba, nah sudah di reset ya. Sama juga dengan game connect. Nah. Oke, sekarang kita pada saat ini masukkan BGM atau background, kita pilih page, kita pilih BGM, lalu add di BGM. Nah, sebelumnya saya sudah mendownload audio sound background untuk game SAC ini. Nah, lalu klik submit. Oke, kita coba preview. Lalu kita masukkan tombol-tombol untuk kita bisa meng-off ataupun meng-on-kan background untuk game ini. Oke, sebelumnya saya sudah menyiapkannya dari aplikasi Canva. Nah, kita sesuaikan ya. Nah, kita sesuaikan ukurannya kecil saja. Nah, kita bisa sesuaikan propertiesnya, itu lebarnya berapa. Misalnya di sini saya ingin lebarnya 184. Nah, supaya si tombol yang satunya lagi sama, kita bisa copy paste, lalu kita fit biar tombolnya berukuran sama. Oke, di sini kita pilih interaction, titik tombol yang sword off ini, kita retouch objek tombol tersebut. Nah, lalu kita scroll sampai paling bawah, ada stop background sound. Nah, di sini kita pilih add. Oke, kita lakukan hal yang lumayan sama dari yang tadi. Kita klik tombol yang on ini, kita klik interaction, touch objek tombol tersebut, lalu kita scroll sampai bawah, ada play background sound. Lalu kita pilih add. Nah, kita pilih. Nah. Oke, sudah berfungsi berarti tombolnya. Nah, di sini kita ingin kalau misalnya kita memencet tombol pause si suara ini, tombol yang on-nya itu hide tadi, lakukan seperti yang saya lakukan. Oke, tadi. Nah, untuk tombol on-nya ini atau off-nya ini juga akan menghilang gitu ya kalau sudah dipencet. Lakukan seperti yang saya lakukan. Jadi, kalau misalnya tombol off ini dipencet, itu tombol off itu akan hide, lalu tombol yang on-nya itu akan muncul. Nah, lakukan hal yang berulang di tombol suara on-nya. Kita pilih tombol suara on-nya, lalu kita pilih yang ini ya. Jadi, jika kita pencet tombol on, suara on, itu tombol suara on-nya akan menghilang, lalu tombol yang off-nya itu akan muncul. Kita jangan lupa klik add. Nah, kita sesuaikan ya, kita dedet atau kita timpa gitu supaya tidak memakan banyak tempat. Oke, nah lalu kita tinggal meng-copy paste dari tombol ini ke page-page yang lainnya. Nah, kita tinggal pastikan. Nah, di sini saya telah mempastikan semua tombol ini ke semua page. Nah, di sini saya menambahkan tombol lain di bagian start, itu ke tombol terima kasih. Di sini saya sudah menyiapkan ya tombolnya. Nah, tombolnya itu berbentuk bintang. Oke, saya sesuaikan tempatnya. Lalu kita berinteraksi, jika mencet tombol tersebut atau objek tersebut akan bawa kita ke page terima kasih. Oke, lalu kita juga akan membuat suara klik setiap tombolnya. Tadi saya memasukkan insert audio, ini ada suara klik ya. Lalu saya akan mencoba membuat suara klik tersebut jika dipencet ke tombol-tombol yang ada di menu pembelajaran. Oke, nah kita klik dulu tombolnya, kita pilih interaction, kita touch, lalu kalau touch objeknya itu suara klik tadi itu akan play, kita play, lalu kita add. Oke, lakukan hal yang berulang ke tombol-tombol yang ada di menu pembelajaran. Nah, untuk tombol touch, objek tersebut akan play, kita objek tersebut akan play, touch objek tersebut akan play, lalu jangan lupa klik add. Oke, kita preview. Jadi begitu kita coba dulu ya. Nah, kita coba dulu untuk memasukkan si game-nya, ternyata ada tombol-tombol yang belum dihubungkan dengan page yang lain. Jadi kita coba lihat dulu apakah ada yang kurang. Nah, ternyata di bagian sini belum ada tombol home untuk kembali ke menu pembelajaran. Kita masukkan dari image. Nah,
lalu ada yang kurang. Nah, ternyata di bagian sini belum ada tombol home untuk kembali ke menu pembelajaran. Kita masukkan dari image. Nah, lalu kita sesuaikan ukurannya. Lalu kita pilih interaksi, touch objek tersebut akan switch page ke menu pembelajaran. Kita klik submit, jangan lupa klik add. Nah, kita lihat yang lainnya apakah sudah berfungsi semua tombolnya. Oke, untuk tombol terima kasih ini juga untuk page terima kasih ini juga saya masukkan tombol untuk kembalinya. Nah, atau tombol untuk keluar dari page ini. Oke, kita masukkan. Nah, lalu kita pilih interaksi, touch tombol tersebut, objeknya tombol tersebut, kita switch page ke page yang selesai. Baik, sekian tutorial dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.